Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek pemberdayaan masyarakat dalam bentuk proposal, di mana hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya izin untuk membagikan PowerPoint yang sudah saya buat. Apakah sudah tertampil di layar Zoom teman-teman? Sudah. Baik. Jadi laporan rancangan proyek pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat, di mana dosen pengampu kita pada mata kuliah ini merupakan dosen dari Universitas Negeri Semarang, di mana ada Ibu Asma Lutfi M. Hum, dan Bapak Fulihaji Bustaman SPD MA sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Dan adapun judul yang saya tawarkan dalam rancangan proyek ini, yakni Youth Ocean Care Generation, peran pemuda Desa Laboto Kabupaten Bone dalam peningkatan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian pantai Ujung Patue untuk mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs 2030. Sebelumnya perkenalkan, saya Yunisa dengan NIM 1963040009 dari kelas A Pendidikan Sosiologi angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Baik, untuk pembahasan yang pertama yakni latar belakang masalah. Jadi gambaran dari kondisi desa pemberdayaan masyarakat kali ini, di mana Desa Laboto, Kecamatan Cendana, Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah pesisir di Kabupaten Bone yang menyimpan banyak kekayaan laut, dan sumber mata pencaharian di desa tersebut mendominasi sebagai nelayan, dan salah satu potensi wisata yang terdapat di Desa Laboto adalah Pantai Ujung Patue. Lalu bagaimana permasalahan desa yang ditemukan dalam hasil survei di desa tersebut? Yang pertama ini pencemaran laut. Nah, di desa tersebut banyak kerusakan lingkungan yang nampak. Salah satunya yakni disebabkan oleh sampah dan limbah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat di sekitar desa tersebut, dan di desa tersebut merupakan daerah pesisir, dan terdapat salah satu pantai yakni Pantai Ujung Patue, dinamakan Pantai Ujung Patue sebagai potensi wisata desa, namun sampai hari ini belum dimanfaatkan secara baik dari pemerintah desa maupun pemerintah kota setempat, padahal sebenarnya pantai ini merupakan salah satu potensi wisata yang bisa dikembangkan dalam desa tersebut. Namun sampai hari ini belum sama sekali tersentuh, belum dikembangkan sama sekali, baik pemerintah setempat maupun pemerintah kota sendiri. Kemudian apa yang menjadi tertarik bagi penulis untuk solusi dari ini, yakni menghadirkan suatu komunitas yang dinamakan Youth Ocean Care Generation. Nah, Youth Ocean Care Generation ini merupakan suatu gagasan pembentukan komunitas peduli laut atau peduli lingkungan yang menghimpun para pemuda-pemudi desa guna untuk meminimalisir pemasaran laut di desa tersebut, di Desa Laboto, Kecamatan Cendana, Kabupaten Bone, melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Kemudian hasil identifikasi PRA yang telah disusun oleh penulis, yakni Desa Laboto merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Bone, dan jarak Desa Laboto menuju pusat kota kurang lebih 54 km. Dan Desa Laboto merupakan salah satu desa pesisir yang menyimpan banyak kekayaan alam dan sumber mata pencarian di desa tersebut adalah sebagai nelayan. Rata-rata nelayan di Desa Laboto bekerja sebagai budidaya rumput laut, dan di Desa Laboto juga terdapat pantai yang sangat indah namanya Pantai Ujung Patue. Pantai ini masih kurang perhatian bagi pemerintah setempat karena kondisi pantai yang sangat kotor karena sampah-sampah yang mencemari pantai tersebut,
dan juga yang menjadi masalah yang sampai saat ini belum tuntas adalah akses jalan yang mengalami kerusakan sangat parah di desa tersebut, mengakibatkan kurang terpeliharanya pantai tersebut, padahal melihat pemandangan pantai di desa tersebut sangat menyimpan potensi wisata yang sangat menarik untuk didatangi. Nah, teknik pengumpulan atau identifikasi PRA yang didapatkan oleh peneliti adalah menggunakan teknik identifikasi sekunder. Kemudian slide selanjutnya ini menampilkan peta wilayah Desa Laboto. Memang di Desa Laboto ini merupakan salah satu daerah pesisir dekat dengan laut dan umumnya mata pencarian masyarakat pribumi di Desa Laboto memang bekerja sebagai nelayan, dan salah satu destinasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan desa tersebut adalah Pantai Ujung Patue. Kemudian dari hasil identifikasi masalah yang diperoleh oleh peneliti, penulis, yakni berdasarkan uraian masalah tersebut, penulis tertarik untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada di desa tersebut, yakni dengan melibatkan para pemuda-pemuda Desa Laboto sebagai pengambil peran perubahan desa yang lebih baik, dan pembentukan komunitas Youth Ocean Care Generation untuk menghimpun para pemuda-pemuda untuk mengambil peran dalam menjaga kelestarian laut, khususnya yang akan dilaksanakan di Desa Laboto, Kecamatan Centana, Kabupaten Bone. Dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah bentuk kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti aksi bersih-bersih laut, kemudian edukasi kepada masyarakat tentang kebersihan laut, edukasi tentang minimalisir sampah plastik, dan pelestarian Pantai Ujung Patue. Dan melalui program ini diupayakan untuk dapat diajukan kembali pada Musrembang Desa, karena dengan program ini tentu dapat membantu pemerintah desa dalam pengembangan program desa khususnya dalam kelestarian laut serta potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Laboto, Kecamatan Centana, Kabupaten Bone. Kemudian bagaimana metode pelaksanaan dari rancangan proyek yang telah saya susun. Yang pertama yakni analisis permasalahan. Analisis permasalahan, dan pada tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan melakukan survei atau mendatangi langsung tempat tersebut, kemudian mencari referensi fakta permasalahan dan mengidentifikasi dampak yang timbul akibat permasalahan tersebut. Kemudian mengkaji literatur. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan mencari literatur yang memang relevan dengan masalah yang telah ditemukan. Kemudian literatur ini bersumber dari artikel, jurnal ilmiah, dan situs resmi Badan Pusat Statistik untuk mengkaji luas wilayah dari Desa Laboto. Kemudian selanjutnya setelah mengkaji literatur dan menganalisis permasalahan yang terdapat di desa tersebut, kemudian kita menemukan identifikasi solusi. Kemudian apa solusi yang ditawarkan untuk permasalahan tersebut. Dan setelah itu perencanaan, setelah menemukan solusinya yang ditawarkan adalah pembentukan komunitasnya. Setelah menemukan solusi bahwa solusi yang didapatkan adalah pembentukan komunitas desa tersebut, maka lanjut adalah perencanaan pembentukan komunitas. Nah, pada tahap dilaksanakan perencanaan pembentukan komunitas dengan mempersiapkan orang-orang yang memang akan menjadi sebagai volunteer atau orang pemuda-pemuda yang bersedia untuk mengambil peran pada komunitas ini nantinya. Maksudnya orang-orang yang akan menggerakkan komunitas ini nantinya. Kemudian setelah itu barulah kita usulkan ke pemerintah desa, diajukan ke Musrembang Desa apakah memang pembentukan komunitas ini layak atau tidaknya dibuat di desa tersebut. Kemudian setelah pemerintah desa menyetujui adanya komunitas ini, barulah kita
melakukan musyawarah untuk membahas bagaimana komunitas ini ke depannya, dan juga mempersiapkan bagaimana visi misi dari komunitas ini, bagaimana program kerja dari komunitas ini ke depannya. Dan setelah semua itu telah dibahas, barulah kita melangkah ke tahap selanjutnya, ini persiapan sosialisasi. Persiapan sosialisasi ini, kegiatan ini adalah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam sosialisasi atau perkenalan komunitas nantinya, seperti apakah visi misi telah terbentuk, apakah keanggotaannya sudah lengkap dari segala struktur keorganisasian, dan program-program kerja yang telah ditawarkan nantinya yang akan diperkenalkan pada masyarakat. Dan setelah semua persiapan sudah rampung, maka pada tahap selanjutnya adalah sosialisasi komunitas. Nah, sosialisasi komunitas ini, yakni pada tahap komunitas adalah siap untuk disosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pembentukan komunitas yang dinamakan Youth Ocean Care Generation sebagai bentuk perwujudan untuk meminimalisir permasalahan kerusakan lingkungan laut, khususnya dalam Desa Laboto, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone. Kemudian gambaran pelaksanaan. Jadi salah satu gambaran pelaksanaan yang saya tawarkan di sini, implementasi kegiatannya, misalnya nama kegiatan yang akan dilaksanakan oleh komunitas Youth Ocean Care Generation, yakni aksi bersih-bersih pantai. Waktu pelaksanaannya mengikut, dan tempat lokasinya yakni Pantai Ujung Patue, Desa Laboto, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone. Dan pesertanya adalah pemuda desa dan masyarakat Desa Laboto. Tujuannya adalah menjaga kebersihan dan kelestarian laut. Kemudian bagaimana bentuk deskripsi kegiatan dalam implementasi kegiatan proyek tersebut, yakni aksi bersih-bersih pantai merupakan salah satu program kerja yang ditawarkan oleh Youth Ocean Generation, merupakan komunitas kepemudaan yang akan dibentuk di Desa Laboto, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone, dan komunitas ini menghimpun para pemuda-pemuda desa untuk bergabung dalam pengembangan kelestarian laut dan potensi wisata desa. Dan aksi bersih-bersih pantai ini melibatkan seluruh masyarakat Desa Laboto untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitaran laut, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang laut dan kebersihan laut. Dan kegiatan ini juga mendukung program SDGs Desa pada poin 14 khususnya, yakni Desa Peduli Lingkungan Laut, serta juga dapat meningkatkan potensi wisata yang ada di Desa Laboto. Kemudian yang selanjutnya, target capaian. Jadi target capaian dari rancangan proyek ini yang pertama, yakni keikutsertaan para generasi muda dalam pengembangan desa. Para generasi muda sebagai generasi pelanjut memang seharusnya sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akan mereka jadikan yang akan mereka jadikan bekal untuk masa depan nantinya. Kemudian yang kedua, desa bebas sampah plastik merupakan target capaian dari program ini sebagai upaya meminimalisir penggunaan sampah plastik yang mencemari lingkungan laut. Kemudian yang kedua, kebersihan laut terjaga. Kebersihan laut terjaga sebagai target capaian. Mengapa? Karena umumnya mata pencarian yang dimiliki oleh masyarakat pribumi Desa Laboto merupakan sebagai nelayan, tentunya kualitas sumber daya laut. Jika kita mendapatkan kualitas baik dari segi kebersihan laut, itu akan meningkatkan kualitas dari sumber daya laut itu sendiri. Kemudian yang keempat, sejalan dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa meningkatnya kualitas sumber daya laut sebagai mata pencarian masyarakat pribumi. Kemudian dengan kebersihan laut yang terjaga, desa yang terbebas dengan sampah plastik ini tentunya sebagai bentuk pengembangan Pantai Ujung Patue
sebagai destinasi wisata yang dimiliki oleh desa tersebut. Dan dengan tercapainya target-target yang telah saya sebelumnya jelaskan, tentunya pada poin ke-14 pada SDGs atau Sustainable Development Goals 2030 ini akan tercapai dengan desa peduli lingkungan laut. Nah, ini merupakan salah satu rancangan logo dari yang saya buat untuk komunitas kepemudaan desa ini. Jadi komunitas ini dinamakan Youth Ocean Care Generation, di mana para pemuda-pemuda desa akan mengambil peran untuk menjadi pemuda yang akan membebaskan atau meminimalisir permasalahan laut, khususnya di Desa Laboto, Kecamatan Centrana, Kabupaten Bone. Dan yang terakhir, ini merupakan dokumentasi saya saat berkunjung di pantai ujung pantai Desa Laboto. Ini memang masih belum terawat dan kondisinya sampai saat ini masih seperti ini. Belum ada pengembangan dari pemerintah setempat maupun pemerintah kota itu sendiri. Baik, ya itulah tadi penjelasan singkat dari saya terkait dengan laporan rancangan proyek yang telah saya susun dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman apakah hasil dari penjelasan saya masih kurang dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan. Saya persilahkan. Saya ingin bertanya, Saudari. Ya, silakan Febrianti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sehubungan dengan presentasi yang sudah dipaparkan tadi, saya ingin mengajukan pertanyaan dalam menjalankan proyek yang Saudari buat ini. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab, Di, sebelum langkah pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya Saudara Febrianti, apa yang akan menjadi hambatan dari rancangan proyek yang sudah saya susun? Jadi menurut hasil observasi saya mendatangi langsung tempat atau desa saya tersebut, Desa Laboto, itu salah satu hambatannya adalah mungkin dari segi akses jalan. Dari akses jalan itu masih belum bagus atau mengalami kerusakan parah. Jadi mungkin salah satu hal yang menjadi hambatan kenapa pantai tersebut masih kurang dikembangkan, dan jarak dari Desa Laboto ke pusat kota juga terhitung cukup jauh, karena jarak Desa Laboto menuju pusat kota jaraknya itu 54 km. Jadi mungkin itu salah satu hambatan kenapa pantai tersebut itu masih kurang dikembangkan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah desa itu sendiri. Dan juga hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi ketika proyek ini dilaksanakan adalah kurang minatnya para pemuda-pemuda yang ada di desa tersebut untuk ikut serta dalam komunitas ini. Dan tentunya ini akan menjadi catatan bagaimana cara kita untuk menarik para pemuda-pemuda desa tersebut untuk nantinya bisa bergabung dalam komunitas tersebut. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya kembalikan Saudari Febrianti.
Baik, sangat bagus jawaban dari Saudari Yunisa. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Baik, sama-sama Saudara Febrianti. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Saya mungkin. Ya, silakan Saudara Fajar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah melihat dan mendengar presentasi dari saudari, kemudian timbul pertanyaan yang hadir. Jadi proyek yang akan saudari tawarkan ini kira-kira sasarannya adalah para pemuda desa ataukah di luar daripada pemuda desa? Mengapa demikian? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Fajar. Jadi menjawab dari pertanyaan saudara tersebut, siapa yang akan menjadi sasaran dari proyek ini adalah para pemuda-pemuda desa. Sama dengan judul yang saya tawarkan itu Youth Ocean Care Generation, para pemuda-pemuda desa. Kenapa para pemuda desa? Karena para generasi pemuda merupakan generasi-generasi pelanjut yang memang butuh pengalaman, butuh bekal untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depannya nanti. Untuk itu saya tertarik untuk memberi saran bahwa pemuda-pemuda desa lah yang akan mengambil peran penting dalam mewujudkan hal ini, karena memang komunitas ini adalah yang akan diisi nanti para generasi muda. Namun nantinya misal kegiatan-kegiatan ini akan tetap bekerja sama dengan masyarakat pribumi, walaupun dia bukan para pemuda, namun memang sasarannya adalah generasi muda atau para pemuda-pemuda desa sebagai generasi pelanjut nantinya. Mungkin itu sedikit dari saya, Saudara Muhammad Fajar. Baik, mungkin saya pahami apa yang menjadi penjelasan dari Saudari Yunisa. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Muhammad Fajar. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Saya Yun. Ya, silakan Anis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya, apa benefit yang akan diterima oleh desa ketika proyek Anda ini dijalankan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Anis Mariatun Saleha. Tentunya benefit yang akan diterima oleh pemerintah desa adalah berkembangnya potensi wisata yang dimiliki oleh desa itu dapat berkembang dengan kebersihan laut yang terminimalisir, karena memang permasalahan kenapa sampai saat ini pantai Ujung Patwe belum dikembangkan atau masih kurang kunjungan dari masyarakat luar, karena selain karena akses jalan yang dimiliki akses jalan menuju Desa Laboto masih kurang baik, karena masih banyak sampah-sampah atau kerusakan lingkungan yang ada di pantai tersebut. Jadi ketika masalah ini sudah
selesai kebersihan lingkungan tersebut, lingkungan di desa tersebut sudah terjaga, kemudian bagaimana pemuda-pemuda desa nantinya misal membuat kegiatan-kegiatan atau mengembangkan pantai-pantai tersebut menjadi pantai yang sangat indah. Tentunya kan ini akan menjadi benefit tersendiri atau bagi pemerintah desa untuk mendatangkan para masyarakat luar nantinya untuk bisa berkunjung di pantai tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya, Saudari Anis. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Karena berhubung sudah mencapai 3 pertanyaan dan saya telah juga mempresentasikan laporan rancangan proyek dan mengingat waktu juga masih ada beberapa teman yang akan mempresentasikan juga proposalnya. Jadi saya tutup hasil presentasi saya terkait dengan rancangan proyek yang telah saya susun pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.